Kalau lu sampai sekarang masih bingung sama cara kerja atau mekanisme trading forex, sebenarnya itu wajar sih. Soalnya aktivitas unik kayak gini tuh emang gak ada yang mirip dan gak bakal lu temuin di kehidupan sehari-hari. Bahkan trading forex ini tuh sebenarnya beda banget sama trading saham, walaupun sama-sama disebut trading. Di video sebelumnya kita juga udah pernah bahas ya sejarah lahirnya trading CFD yang sekarang itu umum disebut trading forex. Dan di video ini gua mau bedah tuntas nih ya mekanisme pergerakannya di balik layar. Tapi gua bakal mulai dulu dari penjelasan mekanisme pasar spot, pasar futures, atau kontrak berjangka ya, sampai ke mekanisme pasar CFD atau trading forex yang lu pakai sehari-hari di aplikasi trading lu. Biar lu itu bener-bener paham dan nggak cuman sekedar klik buy sell doang terus tiba-tiba kena margin call ya. Pertama mekanisme trading spot ya. Mekanisme ini tuh transaksi yang simple ya kalau di dunia finansial. Contoh paling gampang dari mekanisme spot itu kayak waktu lu itu beli barang di kehidupan sehari-hari atau beli saham ya di bursa efek gitu ya. Waktu lu beli lembar saham suatu perusahaan, uang lu itu ditukar sama pemilikan aset nyata saat itu juga. Lu beli sahamnya, usahanya jadi milik lu. Dan lu dapat surat bukti kepemilikan sah sebagai salah satu pemilik perusahaannya itu. Nah, aturan main di pasar spot itu simpel banget. Lu itu cuma bisa untung lewat satu arah, yaitu waktu harga aset yang udah lu beli itu bergerak naik. Simpel banget kan? Oke, sekarang masuk ke mekanisme futures. Jadi kenapa dinamain futures? Soalnya transaksinya itu disepakatinya hari ini dan harganya juga hari ini. Tapi penyerahan barangnya itu bakal dilakukan nanti ya di masa depan. Nah, kalau di Indonesia mekanisme ini tuh populer dengan sebutan perdagangan berjangka. Kenapa berjangka? Gara-gara transaksinya itu terikat sama jangka waktu tertentu, alias ya punya tanggal kadaluarsa yang jelas lah ya, yang biasa kita sebut expiry date ya. Awalnya mekanisme ini tuh diciptain bukan buat gaya-gayaan spekulasi cari untung cepat, tapi benar-benar murni ya buat sama-sama ngehindarin dan memitigasi risiko bisnis di kondisi nyata. Contoh paling pas itu hubungan antara perusahaan maskapai penerbangan sama perusahaan minyak bumi. Jadi maskapai itu butuh kepastian harga bahan bakar aftur ya, biar biaya operasionalnya tuh nggak naik. Dan harga tiket pesawat yang dijual juga jadinya nggak perlu naik juga ya. Sebaliknya, perusahaan minyak juga butuh kepastian biar hasil tambangnya itu tetap laku ditampung dengan harga yang aman ya, biar bisa nutup biaya operasional dan tetap ada untung. Sama-sama takut rugi ya, gara-gara harga minyak di pasar global itu naik turunnya liar banget. Akhirnya hari ini mereka buat kesepakatan kontrak berjangka di bursa resmi. Yang mana bursanya kalau di US itu atau di Amerika Serikat ya, namanya itu CME Group. Jadi si maskapai ini tuh ngambil posisi buy atau long. Artinya mereka ngunci harga beli dari sekarang. Sementara perusahaan minyak itu ngambil posisi sell atau short alias ngunci harga jual dari sekarang. Dengan contoh harganya itu misalkan dikunci ya di angka $100 per barel buat penyerahan 6 bulan ke depan. Nah, sekarang kita lihat dua skenario ya waktu tanggal jatuh tempo itu tiba di masa depan. Skenario pertama, kalau misalkan harga minyak naik. Misal harga di pasar itu melonjak ya jadi $150. Di sini maskapai itu ya senyum lebar ya. Soalnya udah ngunci kontrak buy di angka $100. Mereka berhasil ngehemat $50 per barel. Nah, di sini yang pusing siapa? Ya, yang pusing perusahaan minyak. Karena mereka udah terikat kontrak sell ya, dan wajib menjual di harga $100. Malah mereka itu nggak bisa nikmatin harga pasarnya yang lagi tinggi. Nah, sekarang masuk ke skenario kedua. Kalau harga minyaknya turun. Jadi kebalikannya nih. Misal harga minyaknya itu anjlok ya, jadi $50 per barel.
Kali ini perusahaan minyak nih yang bener-bener senyum ya. Soalnya gara-gara udah punya kontrak sale di angka $100. Jadi barang mereka itu bakal tetap dibeli mahal. Sementara maskapainya ya mau nggak mau ya harus bayar selisih kelebihannya karena gara-gara terikat kontrak buy di harga $100. Padahal harga di pasar itu lagi murah-murahnya. Tapi inti dari pasar futures itu sebenarnya dua belah pihak itu saling ngunci risiko di bursa terpusat ya. Dan buat masuk ke kontrak yang raksasa ini juga mereka tuh nggak harus bayar tunai 100% kok di awal. Tapi cukup nyetor dana jaminan resmi yang dinamain initial margin. Oke, sampai sini dapat insight-nya ya garis besar dari mekanisme spot sama futures. Sekarang masuk ke mekanisme CFD atau Contract for Difference. Kayak yang udah gue bahas di video sebelumnya, CFD itu simpelnya adalah transaksi kontrak kesepakatan digital ya. Jadi antara lu sebagai trader dan pihak lain melalui broker. Itu tuh ngebuat perjanjian kesepakatan melalui platform si broker. Misal dari apps atau website ya, atau MetaTrader. Makanya disebut digital. Dan isi kesepakatannya itu murni buat memperhitungkan selisih harga aset dari waktu lu buka posisi sampai posisi itu tuh lu tutup ya. Terus CFD ini masuk ke dalam kategori kontrak derivatif. Yang mana kata derivatif itu artinya turunan. Maksudnya gimana? Disebut turunan itu karena ada yang namanya underlying asset ya, alias aset acuan di dunia nyata. Contohnya itu mata uang euro, atau emas, atau oil, dan lain-lain ya, masih banyak gitu. Tapi ingat, gara-gara ini udah masuk ke dalam mekanisme CFD, yang kita pegang ini bukan lagi aset fisiknya. Kita sebut ini tuh sebagai instrumen derivatif. Soalnya kita emang nggak pernah menjual atau beli barang fisiknya ya secara real. Tapi nilai angka atau pergerakan harga yang membentuk grafik di layar lu itu benar-benar asli. Niru kondisi pasar real ya di dunia nyata. Kurang lebih gitulah ya konsep turunannya. Misal harga emas di spot market itu naik dari $4.000 ke $4.500 per troy ounce. Maka di market CFD itu juga bakal ikut naik juga. Nah, di sini kuncinya. Gara-gara kita emang nggak pegang fisik emasnya, yang sebenarnya lagi kita transaksiin itu di aplikasi tradingnya adalah nilai dari lembar kontraknya. Ibarat kata lu beli selembar tiket yang nilainya itu mengikat ya selisih harga tersebut. Waktu lu buka posisi buy di angka $4.000 dan harganya melesat ya ke $4.500, lembar kontrak digital yang lu pegang itu nilainya bertambah $500. Begitu lu tutup posisinya, broker langsung cairin nilai keuntungan $500 itu ke saldo akun lu. Nah, sekarang gimana kalau kebalikannya waktu lu buka posisi sell? Konsepnya sama persis. Waktu lu memprediksi harga pasar bakal anjlok, lu sepakat kunci nilai kontrak digital lu waktu harga itu masih tinggi. Misal di angka $4.000 ya. Waktu harga beneran turun ke $3.500, nah di situ kan ada selisih penurunan sebesar $500 ya. Nah, gara-gara analisis lu itu benar bahwa harganya bakal turun, nilai kontrak sell itu malah bernilai positif alias untung $500. Jadi waktu lu tutup posisi sell tersebut, selisih $500 itu masuk ke kantong lu. Jadi kuncinya simpel ya. Buy itu dapat untung dari selisih kenaikan harga, sedangkan sell dapat untung dari selisih ketika harganya itu turun. Dan tanpa perlu ribet mikirin fisik barangnya. Nah, dari sini lu harus paham dulu ya satu hal penting. Kata buy dan sell di aplikasi trading itu sebenarnya cuman label tombol ya, biar gampang dipahamin aja. Nama asli atau istilah kerennya di dunia finansial itu adalah posisi long dan posisi short.
Posisi long itu sama dengan tombol buy. Gue ambil posisi ini buat nyari untung waktu harga dari suatu aset ya bergerak naik. Sedangkan posisi short itu sama dengan tombol sell. Gue ambil posisi ini buat nyari untung waktu harga asetnya itu kemungkinan bergerak turun. Jadi dalam konteks trading CFD, jangan pernah telan mentah-mentah kata sell atau jual itu kayak lu lagi jualan aset beneran di pasar tradisional gitu ya. Lu itu nggak lagi jual barang yang lu punya, tapi lu lagi ngambil posisi short buat nyepakati perjanjian kalau harga atau nilai suatu asetnya itu turun, lu yang dapat keuntungan dari selisih penurunannya itu. Sekarang mungkin lu punya pertanyaan krusial. Terus di mana transaksi CFD ini tuh sebenarnya dilakuin? Jadi biar makin jelas, coba kita bandingin sama dua pasar atau market sebelumnya ya. Kalau di pasar spot, kayak trading saham ya, transaksinya itu terjadi di bursa resmi kayak Bursa Efek Indonesia kalau di Indonesia ya, atau di New York Stock Exchange di Amerika. Kalau di pasar futures, transaksinya juga punya bursa resmi terpusat, misalkan kayak JFX ya kalau di Indonesia, atau CME Group di US atau Amerika Serikat. Nah, kalau pasar CFD bursanya di mana? Jawabannya itu nggak ada bursa terpusat. Pesan atau market CFD itu diperdagangkan secara over the counter alias OTC. Artinya transaksinya itu berjalan secara digital di dalam jaringan internal antara lu dan pihak penyedia platform. Terus kalau transaksi lu itu nggak masuk ke market yang asli, siapa dong yang jadi lawan transaksi lu waktu lu pencet buy atau sell? Nah, lawan transaksi lu itu tuh ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi penyedia likuiditas luar yang biasa disebut liquidity provider atau broker itu sendiri yang bertindak sebagai penampung dari transaksi lu. Ibarat kata waktu lu buka posisi buy, pihak LP atau broker ini tuh siap pasang badan jadi pihak sell ya buat nyimbangin posisi lu. Begitu lu dapat profit dari selisih harganya, mereka yang bakal ngebayarin keuntungannya ke saldo akun lu. Ya praktis, cepet, dan semuanya itu berjalan otomatis ya dalam hitungan sekian detik di layar HP lu. Gimana? Lumayan kompleks kan? Makanya di awal video tadi gue bilang wajar banget kalau lu sebelumnya nggak ngerti. Soalnya di kehidupan sehari-hari itu emang nggak ada aktivitas yang mirip sama sekali sama mekanisme CFD ini. Yang mana ini tuh bisa jadi suatu hal yang benar-benar baru ya buat lu itu yang baru nyemplung di dunia finansial. Mungkin banyak orang juga di luar sana ya yang ngira kalau CFD ini tuh cuman diciptain buat ajang spekulasi atau tebak-tebakan harga doang. Padahal sebenarnya ada banyak banget fungsi penting lainnya di dunia nyata. Salah satu contoh simpel lagi nih. Misal lo punya simpanan emas fisik di rumah ya. Terus dari analisis lo itu tahu kemungkinan harga emas dalam waktu dekat itu bakal anjlok parah. Daripada lo repot-repot bawa emas fisik lo ke toko emas buat dijual lebih murah gara-gara kepotong spread yang mahal, belum lagi lo nanti mau beli kena spread juga, mahal juga, mending lo manfaatin akun CFD lo. Lo tinggal ambil posisi short atau sell di kontrak XAU USD. Jadi waktu harga emas realnya itu turun di dunia nyata ya, penurunan itu berhasil ditutup sama keuntungan dari posisi sell lu di market CFD. Ya kurang lebih gitulah ya penjelasan tentang mekanisme CFD ini. Sekarang kalian kan udah tahu nih ya trading CFD itu apaan. Dan biar nggak ribet, kedepannya gua bakal sebut aja trading forex ya, biar lebih umum. Dan di video selanjutnya gua bakal bahas apa aja yang biasa atau umum di tradingin ya, di trading forex. Yang biasa kalian kenal itu pair kayak Euro USD, XAU USD, bahkan sampai indeks saham kayak Nasdaq. Oke, kalau lu punya pertanyaan atau bahasan anomali forex lainnya yang pengen dibahas di channel ini, langsung request aja di kolom komentar, oke?